Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat-sahabat elektronik, kali ini kita kedatangan kiriman dari Riau. Ini dari sahabat kita Adi Doglo ya, dari Riau. Nah, ini setrumnya info pengirim. Setrumnya kurang tenaga ya untuk ke ikan nila. Ada di hadapan kita, sudah saya bongkar ya untuk kopernya atau box setrumnya ya. Nah, sekarang kita mau tes dulu sebelum kita modifikasi. Kali ini kita modifikasi untuk posisi serok ya, atau spek serok, spek pinggiran ya, tipe Susan 1030. Oke, langsung saja kita coba ya. Ini posisi setrumnya sudah kita jepit, dan ini untuk langkah awal kita tesnya di beban 500 watt saja, karena ini informasi atau kata pemilik setrumnya kurang bertenaga ya. Oke, langsung saja kita tekan saklarnya. Nah, ini posisi off, flip flop juga kita posisikan potensi off, flip flop on. Ini posisi 0 ini sangat redup sekali ya teman-teman. Tidak biasanya seperti Susan yang standar ya. Ini sangat redup. Oke, langsung saja kita naikkan ke arah jam 12 atau nomor 5. Waduh, memang ini sangat lemah ya setrumnya. Itu pun kalau untuk Susan yang standar pabrikan itu dia beban 500 watt itu langsung terang putih ya. Ini malah sangat redup ya lampunya. Posisi full. Nah, agak terang, tapi ini masih redup ya. Bagi saya masih redup. Tapi di sini sudah terbaca 100 lebih Hz ya. Jadi informasi pemilik ya mungkin kira-kira seperti ini yang kita tes di hadapan kita ya. Posisi full. Biasanya ya itu kasus yang kita dapat untuk tambah tegangan, dia itu kalau di tes posisi full dengan balon 500 watt itu pasti putus balon 500 watt ya. Nah, kali ini kita dapat kasus seperti ini. Posisi full, ini full. Kita saklar lagi. Posisi full, potensi full 108 ya. Itu saya kurang tahu ini memang standar pabrikan atau seperti apa ya. Tapi setahu saya standar pabrikan itu tidak bisa dicek beban pakai 500 watt posisi full ya, karena itu sangat terang sekali, pasti putus. Apalagi kalau misalnya stromnya sudah kita upgrade, kemudian nanti kita tes di beban 500 watt ya. Nanti kita bandingkan setelah kita upgrade ya setrumnya seperti apa. Tapi ini saya cek dulu ya. Kita melakukan pengecekan dulu. Ini pasti ada masalah ya, sedikit masalah dengan setrumnya. Oke, langsung saja kita cek ya teman-teman. Saya ini curiganya ya, ini baru curiganya. Ini setrumnya bermasalah. Karena standar pabrikan itu beda ya teman-teman. Standar pabrikan itu pakai 500 watt itu sangat putih terang, pasti putih terang. Nah, di sini sudah ada penampakan elko-nya. Nah, kita lihat kalau dilihat dari samping itu kurang fokus. Nah, ini agak sedikit menonjol ya, sedikit menonjol dibandingkan yang ini. Biasanya elko-nya yang bermasalah. Kita sudah lihat penampakannya ya teman-teman. Langsung saja kita cek ya caranya mengecek kestabilan inverter. Kita cek untuk supply inverter. Nah, caranya cek di kaki elko 400 volt. Dengan skala DC tepat. Skala DC. Oke, langsung saja kita jepit setrumnya.
seribet ini ya setrumnya. Oke. Pengecekannya seperti ini. Langsung saja untuk CT nya kita prop CT, prop hitam ke CT dan prop merah ke minus atau plus ya. Nah, dan ternyata ini tidak gerak ya sama sekali, tidak ada tegangan muncul ya teman-teman. Nah, bisa lihat multitasernya sama sekali tidak gerak. Dan kita cek untuk elko yang sebelahnya. Nah, di sini terbaca 309 volt. Artinya inverternya ini pincang ya. Inverternya pincang sebelah ya. Sehingga menyebabkan tenaganya berkurang. Nah, tidak ada sama sekali untuk elko yang supply elko yang sebelah sini ya, yang saya tunjuk tadi. Itu kasus seperti itu kalau kita ceknya elko di bagian out PDC atau elko yang 400 volt tidak mengeluarkan tegangan, artinya inverter bekerja cuma sebelah ya. Inverter yang sebelah dan inverter yang sebelahnya tidak bekerja. Itu kita bisa urut dari elko-nya. Elko sebelah sini itu untuk inverter yang sebelah sini, dan elko sebelah sini inverter yang sebelah maksudnya elko yang sebelah sini inverter yang sebelah sini ya. Itu sistemnya. Nah, dan gini kita cek elko sebelah sini itu tidak ada tegangan sama sekali ya. Elko yang sebelah ada tegangan, artinya kita fokus di bagian inverter sebelah sini. Nah, oke teman-teman ya, kita selidiki dulu atau kita cek dulu apa saja yang bermasalah ya. Nanti kita spill juga ya. Setelah barangnya kita perbaiki dan kita modifikasi, nanti kita spill ya. Apa saja yang rusak dan apa saja yang kita upgrade dari Setrum Susan 1030 ini. Baik teman-teman, setrumnya sudah selesai kita perbaiki dan sudah selesai kita modifikasi. Nah, jadi di sini kita spill ya, apa saja yang kita servis dan apa saja yang kita modifikasi. Jadi penyebab elko sebelah yang tadi tidak berfungsi atau inverter yang sebelah tidak berfungsi itu disebabkan ada dua komponen. Yang pertama elko, nah ini kelihatan ya sudah kembung. Nah, sudah sedikit menonjol ya, kurang fokus. Nah, yang kedua di sini ada kapasitor, itu juga kembung ya, sudah kita ganti, kembung juga. Nah, itu menyebabkan inverternya pincang sebelah, mengakibatkan kurang bertenaga ya. Nah, dan di sini kita lagi bahas tentang modifikasinya. Di sini yang kita upgrade yaitu trafonya, kemudian kapasitornya, dan di sini ada resistor yang kita tambah, harus ditambah ya. Ini resistor kapur 0,47, bila perlu nanti tambahkan sampai 4 biji ya. Nah, dan ada beberapa jalur yang kita upgrade bagian bawah. Jalur kapasitornya kita upgrade. Dan setelah kita modifikasi, kita langsung tes pakai beban 1000 watt. Nah, enggak berani ya teman-teman, kalau misalnya sudah selesai kita upgrade, enggak berani pakai beban yang 500 watt yang tadinya kita coba ya. Tidak berani, karena ini setrumnya khusus serok. Nah, untuk pinggiran khusus serok itu memakai frekuensi yang tinggi ya. Di sini saya setting untuk frekuensinya kita setting ke 80 lebih ya, 80 Hz ya. Sangat tinggi, beda dengan eret ya. Nah, jadi di sini untuk MOSFET-nya kita masih memakai standar ya. Ini MOSFET standar. Nah, itu saja ya teman-teman yang kita upgrade. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, dari trafo, kapasitor, dan ada beberapa jalur yang kita upgrade di bawah PCB. Langsung saja kita coba pakai beban 1000 watt. Oke, display sudah menyala, frekuensi tutup, dan flip flop tutup. Flip flop kita on kan.
Beban seri buat saja frekuensi tutup dapat 91 ya sampai 100 Hz. Ini masih frekuensi tutup. Karena memang ini kita setting khusus nyerok ya, atau pakai serokan, itu membutuhkan frekuensi yang tinggi. Walaupun kita setting pun di 200 frekuensi tutup itu bisa ya teman-teman. Cuma kita mengimbangi kondisi mesinnya, kita harus menyesuaikan mesinnya ya. Jangan sampai kalau kita frekuensinya terlalu tinggi atau kita setting terlalu tinggi, nanti MOSFET-nya yang kurang mampu ya. Jadi kita mengimbangi MOSFET dengan tenaga setrumnya harus sesuai. Kalau tidak sesuai, itu keawetannya tidak bisa kita jamin ya. Oke, langsung saja kita pengatasannya. Ini frekuensi tutup. Kita frekuensi arah jam 12 atau nomor 5, 180, sangat terang ya balan seri buat. Ini kita tesnya belum ada hensing. Nah, sama sekali tidak panas. MOSFET-nya sama sekali tidak panas. Nah, ini baru mulai hangat. Beban seri buat di frekuensi 180. Nah, kita main arah jam 1. Nah, 216 ya. Nah, fullnya 241 kHz. Sangat terang ya. Ini balan seri buatnya kurang mampu menurut saya di frekuensi full. Baik teman-teman ya, mungkin sudah cukup pengetesan kita untuk hari ini. Nah, jadi untuk modifikasinya dan servisnya, kendalanya cuma inverter sebelah berfungsi itu seperti yang saya jelaskan tadi ya, kita sudah bahas tadi, dan untuk modifikasinya juga. Tapi yang kurang jelas silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Kolom komentar. Bagi teman-teman juga yang barangnya rusak atau butuh modifikasi, silakan nanti hubungi WA saya. Nanti saya cantumkan di deskripsi video ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.